Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Samanta dengan NPM 2340302008. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi PID untuk kontrol kecepatan motor DC dengan menggunakan software MATLAB. Nah, untuk nilai parameter yang akan digunakan untuk motor DC-nya itu sendiri, di sini saya sudah ada jurnal ya, yang dimana nilai dari parameter di jurnal ini yang akan digunakan seperti RA untuk resistor, ada LA induktor, ada arus, ada torsi, ada sudut, ada energi, dan ada gaya gesek. Dan ini dia nilai-nilai dari parameter yang akan kita pakai. Nah, ini dia. Nah, untuk bagian pengkodingannya itu sendiri, ini kita tulis clear CLC, lalu kita masukkan nilai parameternya. RA untuk resistornya yaitu 0,4 titik koma, LA sama dengan 2,7 titik koma, lalu ada J sama dengan 0,004 titik koma sama dengan, lalu ada B sama dengan 0,0022 titik koma, lalu ada K sama dengan 0,015 titik koma, lalu ada KB sama dengan 0,05 titik koma. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan memasukkan nilai NAM dan DEN-nya, yaitu adalah nilai yang akan dimasukkan ke dalam persamaan dari alat yang namanya transfer function-nya. Nah, untuk nilai NAM-nya itu sendiri yaitu sama dengan K, dan DEN-nya itu sama dengan ada persamaan yaitu LA dikalikan J, lalu spasi buka kurung dikalikan LA dikalikan B, lalu ditambah RA dikalikan C, lalu tutup kurung, lalu dikalikan lagi yaitu RA dikalikan B ditambah KB dikalikan K, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya yaitu nilai outputnya yaitu GS-nya, yang dimana untuk GS itu dia sama dengan TF yaitu transfer function, yang dimana memiliki persamaan 6 dibagi DEN ya. Nah, untuk codingan ini akan kita coba tes runningkan saja. Kita tes runningkan dulu. Nah, di sini untuk penamaan filenya Rizal simulasi PID. Oke, terus kita save. Nah, ini dia sudah hasil outputnya, dapat dilihat GS-nya. Selanjutnya kita akan masuk kepada Simulink. Di home kita tekan Simulink, lalu blank model with modes. Di sini mungkin agak lama, mungkin videonya bisa saya percepat. Ya, ini sudah tampilan dari Simulinknya. Nah, di sini langsung saja kita masuk kepada library browsernya untuk melihat komponen-komponennya. Masih memproses. Nah, baiklah, sudah. Langsung saja kita tekan Simulink.
ada dua yang akan kita gunakan sini, commonly used blocks, lalu ada continuous. Nah, untuk rangkaiannya itu sendiri kita akan membutuhkan integrator, lalu ada derivatif, berarti dia ada di continuous itu, derivatif. Nah, ini dia. Lalu kita akan membutuhkan yaitu gain tadi. Di sini ada gain. Kita akan membutuhkan ada 3 gain ya. Gain 1, gain 2. Gainnya taruh sini saja langsung. Ya. Lalu kita akan membutuhkan sum ya, sum. Ya, kita juga butuh sumnya itu sebanyak 3. Sini 1 dan di sini 1. Kita rapikan saja dulu ya. Lalu kita butuh lagi yaitu box ya, ini. Lalu yang paling penting yaitu transfer functionnya. Oh, ada di continuous ini. Transfer ya, transfer function. Ya. Lalu kita membutuhkan scope untuk membaca hasil outputnya seperti apa. Ini ya scope. Dan terakhir kita butuh inputnya yaitu constant sebagai set pointnya. Baiklah, langsung saja kita sambungkan masing-masing komponennya seperti ini saja. Ya. Ini kita sambungkan kepada constantnya. Sambungkan lagi ini ke sini, derivatif ke gain 2. Lalu gain ke sum, ini ke sum lagi, dan ini ke sum. Lalu yang ini kita ubah, yang awalnya dia plus plus di sini akan menjadi plus minus. Seperti itu kita apply. Lalu oke, lalu kita tarik sebagai feedback dari transfer functionnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan memasukkan nilai kepada komponennya. Untuk konstannya itu sendiri di sini saya akan masukkan nilai 100. Kita apply. Konstannya akan saya ubah saja namanya menjadi set point. Set point dalam satuan RPS ya. Lalu untuk saya dulu. Ya. Lalu transfer functionnya di sini untuk numerator itu akan saya tuliskan 6. Untuk denominator itu akan dituliskan den, sehingga persamaannya yaitu 6 per den. Ya. Selanjutnya kita akan mengubah nilai dari gain 2 dan gain 1 dan ya gain 1 dan gain 2. Nah, baiklah, sudah. Selanjutnya kita akan melihat hasil outputnya itu seperti apa. Apakah amplitudenya itu sama sesuai dengan set point-nya atau tidak, dengan menggunakan gain pertama dan gain kedua itu bernilai 0. Baik, kita lihat hasil outputnya di scope.
agak lama emang dia. Nah, ini dia. Seperti yang dapat dilihat di sini dia amplitudenya ini berada di sekitaran 90-an ini, tidak sampai 100. Sementara di set point-nya itu sendiri bernilai 100 ya. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan manipulasi pada gain-nya atau penguatannya. Di sini misalnya akan saya ganti menjadi 0,3. Apakah akan berubah amplitudenya? 0,3. Kita tes run. Ya, lihat hasilnya. Nah, di sini dia amplitudenya sudah stabil ya, dia di 100 sama seperti di set point FPS-nya tadi. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada PID-nya. Kita kembali dulu ke codingan tadi. Codingan MATLAB-nya. Di sini kita tekan yang apps, lalu PID tambahnya. Di sini emang agak lama, mungkin videonya akan saya percepat saja. Nah, baiklah, ini dia sudah tampilan PID standarnya. Langsung saja di sini kita masuk ke Blend untuk mengimport file yang tadi. Blend. Nah, di sini kita akan menunggu tampilannya agar dapat mengimport filenya. Emang agak lama dia ini. Nah, baiklah, inilah dia tampilannya. Kita tekan saja GS, lalu kita tekan import agar dia dapat mengimport filenya, file GS yang tadi. Masih memproses dia, mungkin agak lama. Untuk itu videonya akan saya percepat saja. Nah, baiklah, inilah dia tampilannya. Sudah saya import tadi filenya. Dapat di sini untuk nilai amplitudenya ini dia belum stabil ya, dia ini belum naik dia ini. Apalagi dia juga belum mencapai angka 1 ya ini. Oleh karena itu di sini akan kita ubah dulu formnya, akan saya jadikan standar, lalu tipenya akan saya jadikan PID. Nah, yang dimana ketika tipenya ini, tipe controllernya ini kita ubah menjadi PID, kita dapat mengatur respon time atau respon waktunya, apakah dia makin lambat atau makin cepat. Yang dimana kestabilan amplitudenya itu, jika dia faster maka akan lebih cepat dia stabil di sekian detik, jika dia slower maka akan lebih lambat. Sementara untuk transition behavior-nya ini akan saya lihatkan saja, saya akan memberi contoh. Nah, ini dia yang dimana lonjakan amplitudenya itu akan diperkecil. Untuk respon time-nya itu sendiri akan saya berikan seperti ini saja. Respon time-nya, iya, amplitudenya sudah semakin stabil dan kita dapat melihat di sini kestabilannya itu dia di detik 1,5 ya, 1,5. Kita akan lihat show parameternya akan seperti apa. Nah, ini dia show parameternya KP, TI, dan TD ini masih, yang dimana TI dan TD ini kita ubah menjadi KP, KI, dan KD. Lalu kita ubah, kita cukup di sini yang standar tadi kita kembalikan lagi ke paralel, sehingga akan berubah yang TI dan TD-nya menjadi KI dan KD. Nah, ini dia hasilnya. Ini KP-nya itu 12, KI-nya itu 17, dan KD-nya itu 2. Lalu nilai ini akan kita masukkan kepada codingan di MATLAB tadi. Ini kita buka baru sini di GS-nya, kita masukkan KP itu sama dengan 12
titik koma, lalu ada KI sama dengan 17 titik koma, lalu ada KD sama dengan 2 titik koma. Selanjutnya akan kita runningkan kembali codingannya. Ini akan saya hapus saja, show parameternya. Method editor, kita akan coba running. Nah, ini sudah kita runningkan dia sehingga terbaca sudah nilai KP, KI dan KD nya. Selanjutnya kita akan kembali ke rangkaian simulingnya tadi. Nah, yang mana pada rangkaian simuling ini kita akan memasukkan codingan KP, codingan gainnya tadi. Sini akan kita masukkan nilai KP. Kita akan memanggil KP di sini. Ini dia, yang dimana nilainya itu 12. Kita apply, lalu gain selanjutnya yang 0,3 kita ubah di sini menjadi, kita memanggil KI-nya, codingan yang tadi. Agak lagi ya, memang beratnya di sini. Nah, ini dia. Ini akan kita ubah menjadi KI sehingga dia akan memanggil nilai KI yaitu 17. Kita apply dulu, lalu oke. Lalu yang ini gainnya akan kita panggilkan kodenya yaitu AD dengan nilainya yaitu 2 ya. Kita apply dulu, oke. Nah, selanjutnya akan kita coba tes runningkan kembali dia akan seperti apa. Masih memproses compiling. Nah, ini dia, kita akan lihat hasil outputnya seperti apa. Scope. Nah, di sini dia dapat kita lihat bahwasanya dia masih sama juga ya. Dia tetap stabil di set point 100 tadi. Sama seperti di Gen 1 dan 0,3 tadi ya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm like, hey, what's up?